Oke. Nah, tujuan dari pembahasan kita pada saat ini yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman tentang apa sih itu cloud computing, kemudian yang kedua itu memberikan wawasan tentang implementasi praktis dari cloud computing, kemudian yang ketiga mendorong adopsi dan strategi penggunaan yang efektif dari cloud computing. Kemudian agenda pembahasan kita saat ini yaitu yang pertama definisi dan konsep dasar cloud computing, kedua yaitu manfaat cloud computing, yang ketiga tantangan yang ada dalam cloud computing itu sendiri, kemudian yang keempat studi kasus implementasi dari cloud computing, kemudian yang kelima tren masa depan cloud computing, kemudian yang keenam pentingnya adopsi cloud computing. Nah, apa sih itu cloud computing? Cloud computing ini adalah model atau layanan penyediaan sumber daya komputasi melalui internet. Nah, dalam cloud computing ini sumber daya seperti komputasi, penyimpanan data, dan aplikasi disediakan sebagai layanan yang dapat diakses secara fleksibel dan on demand oleh pengguna melalui jaringan internet. Jadi, tanpa jaringan internet, ya bisa dikatakan kita tidak bisa menggunakan cloud computing ini. Karena cloud computing ini hanya bisa diakses ketika kita menggunakan internet. Kemudian konsep dasar dari layanan dari cloud computing ini sendiri, yang pertama itu layanan berbasis internet, yang dimana cloud computing ini memanfaatkan internet sebagai media untuk menyediakan layanan-layanannya. Nah, jadi pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi dari mana saja, kapan saja, dan melalui berbagai perangkat dengan terhubung ke internet. Kemudian yang kedua itu elastisitas, yang dimana cloud computing ini menyediakan fleksibilitas dalam meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Pengguna juga dapat dengan mudah menyesuaikan sumber daya yang mereka gunakan tanpa perlu menginvestasikan dalam infrastruktur fisik baru. Kemudian yang ketiga itu pembagian sumber daya. Sumber daya komputasi dalam cloud computing dibagi dan dikelola secara terpusat oleh penyedia layanan cloud. Pengguna hanya perlu membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan seperti layanan berlangganan tanpa perlu memikirkan infrastruktur yang terkait. Kemudian untuk yang konsep dasar yang berikutnya skalabilitas, yang dimana cloud computing ini memungkinkan skalabilitas vertikal atau meningkatkan kapasitas sumber daya pada satu mesin, dan skalabilitas horizontal yang dimana menambah mesin baru untuk menggapai permintaan yang berfluktuasi dari pengguna. Kemudian yang kelima itu model layanan. Nah, model layanan di dalam cloud computing sendiri ini ada tiga. Yang pertama itu IaaS atau Infrastructure as a Service. Kemudian ada PaaS atau Platform as a Service. Kemudian yang ketiga itu ada Software as a Service, yang dimana nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, jadi setiap model dalam cloud computing ini menyediakan tingkat abstraksi yang berbeda dari infrastruktur hingga aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang berikutnya evolusi dari cloud computing. Jadi cloud computing ini juga telah mengalami evolusi yang signifikan, yang dimana mengubah cara organisasi menyediakan dan menggunakan layanan IT. Di sini yang pertama, awalnya organisasi menggunakan infrastruktur IT on-premises yang dimana melibatkan investasi besar dalam perangkat keras atau fisik. Jadi, cloud computing ini telah melalui perjalanan evolusi yang signifikan, mengubah cara organisasi menyediakan dan menggunakan layanan IT.
Nah, pada awalnya organisasi cenderung menggunakan infrastruktur IT yang terletak di dalam satu gedung, dalam satu ruangan mereka sendiri yang disediakan, yang dimana dikenal sebagai model on-premises. Ini melibatkan investasi besar dalam perangkat-perangkat keras fisik seperti server dan perangkat penyimpanan serta perawatan dan pemeliharaan rutin. Jadi pada cloud computing di awal-awal ini sangat bisa dikatakan sangat sangat masih sangat sangat mempersulit. Kemudian yang kedua itu, namun dengan munculnya cloud computing, organisasi dapat menyewa sumber daya komputasi dari penyedia layanan cloud melalui internet. Jadi dengan majunya teknologi sekarang ini dan munculnya internet yang semakin kuat dan dapat diandalkan, cloud computing juga mulai berkembang secara alternatif yang lebih efisien dan fleksibel. Model cloud computing juga sekarang sudah memungkinkan organisasi untuk menyewa beberapa sumber daya komputasi dari penyedia layanan cloud melalui internet yang membebaskan mereka dari tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur fisik. Kemudian faktor pendorong utama evolusi cloud computing meliputi perkembangan teknologi seperti virtualisasi, permintaan akan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi yang lebih besar, serta kemajuan infrastruktur internet yang memungkinkan koneksi yang lebih cepat dan andal. Kemudian cloud computing ini telah menjadi standar dalam penyediaan layanan IT di berbagai industri, memungkinkan akses sumber daya komputasi secara on demand dengan biaya yang lebih rendah dan tanpa kompleksitas yang terkait dengan pemeliharaan infrastruktur fisik sendiri. Jadi sebagai hasil dari evolusi ini, cloud computing ini telah menjadi standar de facto dalam penyediaan layanan IT di berbagai industri. Kemudian juga memungkinkan organisasi untuk mengakses sumber daya komputasi secara on demand dengan biaya yang lebih rendah tanpa kompleksitas yang terkait dengan pemeliharaan infrastruktur fisiknya sendiri. Kemudian yang berikutnya itu kita masuk dalam model layanan cloud. Nah, model layanan cloud di sini ada 3. Yang pertama itu infrastruktur as a service, kemudian platform as a service, kemudian software as a service. Nah, infrastruktur as a service di sini dikatakan sebuah model layanan cloud yang menyediakan infrastruktur IT secara virtual termasuk server, jaringan, dan penyediaan data. Jadi dalam model layanan cloud infrastruktur as a service ini, pengguna memiliki kontrol penuh atas sistem operasi atau aplikasi yang digunakan di lingkungan pengembangan. Kemudian contoh dari penggunaan infrastruktur as a service ini, misalnya hosting aplikasi web, pengembangan dan uji coba aplikasi, dan juga penyimpanan data cadangan. Kemudian yang berikutnya ada platform as a service, yang dimana platform as a service ini merupakan model layanan cloud yang menyediakan platform pengembangan dan peluncuran aplikasi, di mana pengguna dapat membangun, menguji, dan mendeploy aplikasi tanpa perlu memperhatikan infrastruktur dasarnya. Kemudian contoh dari platform as a service ini sendiri, contoh penggunaannya itu pengembangan aplikasi, kemudian juga analisis data, kemudian implementasi platform e-commerce misalnya. Nah, itu contoh dari penggunaan platform as a service ini. Kemudian yang ketiga itu ada software as a service atau SaaS. SaaS adalah model layanan cloud yang menyediakan akses ke aplikasi perangkat lunak melalui internet. Jadi pengguna di sini menggunakan aplikasi yang di-host oleh penyedia layanan tanpa perlu menginstal atau mengelola perangkat lunak
secara lokal. Kemudian contoh dari penggunaan software as a service ini yaitu misalnya pada email cloud, kemudian manajemen keuangan, kolaborasi tim, manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Adapun keuntungan dari 3 model layanan cloud ini itu yang pertama itu keuntungan dari infrastruktur as a service atau IaaS yaitu skalabilitasnya yang tinggi, kemudian biaya yang fleksibel berdasarkan penggunaan, kemudian pemeliharaan dan pembaruan infrastruktur juga ditangani oleh penyedia layanan. Kemudian keuntungan dari platform as a service ini yaitu penyederhanaan siklus pengembangan aplikasi, skalabilitas otomatis, pemeliharaan infrastruktur yang ditangani oleh penyedia layanan. Kemudian keuntungan untuk software as a service ini yaitu kita dapat mengaksesnya dengan mudah dari mana saja selama kita masih terhubung ke internet. Kemudian juga tidak memerlukan instalasi atau pemeliharaan perangkat lunak karena pembaruan otomatis oleh penyedia layanan. Kemudian juga untuk komponen arsitektur cloud. Nah, komponen arsitektur cloud di sini ada 4. Yang pertama itu server, kemudian jaringan, penyimpanan, manajemen identitas, dan akses. Nah, server di sini merupakan komponen utama yang menyediakan pemrosesan dan penyimpanan data dalam lingkup cloud. Nah, server-server ini dapat berupa virtual maupun fisik, tergantung pada infrastruktur yang digunakan. Kemudian ada jaringan. Nah, jaringan di sini menyediakan koneksitas antara berbagai komponen dalam cloud, serta antara cloud dan pengguna akhir. Ini termasuk jaringan lokal, jaringan area luas atau WAN, dan koneksi internet. Jadi tanpa jaringan kita tidak bisa mengakses cloud. Begitu. Kemudian yang ketiga itu penyimpanan, sumber daya penyimpanan yang menyediakan kapasitas untuk menyimpan data dalam cloud. Ini bisa berupa penyimpanan blok, penyimpanan file, atau penyimpanan objek, tergantung pada kebutuhan aplikasi. Kemudian yang keempat ada manajemen identitas dan akses, yang dimana sistem mengatur pengelolaan identitas pengguna dan kontrol akses ke sumber daya cloud. Nah, ini mencakup autentikasi, otorisasi, dan manajemen hak akses. Nah, yang berikutnya, tipe-tipe dari arsitektur cloud. Yang pertama itu public, kemudian hybrid, private, dan Mercury. Nah, yang pertama di sini public. Nah, infrastruktur cloud yang disediakan oleh penyedia layanan dapat diakses secara publik atau secara umum melalui internet. Jadi siapapun dapat mengakses layanan ini. Nah, contoh dari penyedia layanan publik yaitu termasuk Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan juga Google Cloud Platform. Kemudian hybrid, yang dimana kombinasi dari infrastruktur cloud public dan private yang memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan keuntungan dari kedua model ini. Ini memungkinkan untuk menjaga kontrol data sensitif, sementara juga mengakses sumber daya publik untuk kebutuhan yang bersifat dinamis atau kurang sensitif. Kemudian yang ketiga ada private, infrastruktur cloud yang dikelola dan dimiliki oleh organisasi sendiri atau pihak ketiga. Jadi yang hanya dapat mengakses itu adalah orang-orang yang diizinkan oleh atau orang-orang yang diizinkan untuk mengakses. Kemudian
ini memberikan kontrol yang lebih besar atas keamanan dan privasi data. Jadi kita dapat menjaga keamanan data kita melalui arsitektur private ini. Kemudian yang ketiga ada Mercury, yang dimana ini salah, komunitas seharusnya infrastruktur cloud yang komunitas yang dimana cloud yang digunakan dan dibagi oleh sekelompok organisasi yang memiliki kebutuhan atau kepentingan yang sama seperti keamanan, regulasi, atau kepatuhan. Nah, ini memungkinkan berbagai sumber daya dan biaya antara anggota komunitas yang terkait. Jadi, yang keempat ini seharusnya komunitas, ya. Ini typo sedikit. Kemudian yang berikutnya manfaat dari cloud computing itu sendiri. Nah, manfaat dari cloud computing di sini yang saya telah rangkum ada 4. Yang pertama itu efisiensi dan operasional biaya, yang dimana cloud computing memungkinkan organisasi untuk mengurangi biaya operasional dengan menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur fisik dan pemeliharaannya. Jadi model pada model pembayaran di sini berbasis penggunaan juga memungkinkan untuk menghindari pemborosan sumber daya dan membayar hanya untuk apa yang digunakan. Nah, itu salah satu manfaat dari cloud computing. Jadi kita hanya yang kita gunakan itu ya itu yang kita bayar. Kemudian yang berikutnya fleksibilitas dan mobilitas. Cloud computing menyediakan kemampuan untuk dengan cepat meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Jadi memungkinkan organisasi untuk menanggapi fluktuasi permintaan dengan lebih efisien dan tanpa mengalami gangguan layanan. Kemudian ada yang ketiga manfaatnya itu skalabilitas dan elastisitas. Kemudian yang berikutnya, oh iya salah tadi. Selanjutnya itu fleksibilitas dan mobilitas ya. Di sini cloud computing memungkinkan akses sumber daya komputasi dari mana saja, kapan saja, dan melalui berbagai perangkat dengan koneksi internet. Ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk bekerja secara remote dan memfasilitasi kolaborasi tim yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada keamanan dan keandalan, yang dimana penyedia layanan cloud sering menawarkan tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi dengan infrastruktur yang dipantau secara ketat dan dilengkapi dengan fitur keamanan terkini. Selain itu juga cloud computing menyediakan cadangan pemulihan bencana yang terintegrasi untuk melindungi data-data dari sebuah organisasi yang menggunakan cloud ini, yang mengadopsi cloud computing. Kemudian tantangan dalam cloud computing itu sendiri, di sini ada 5 tantangan dalam cloud computing. Yang pertama itu keamanan data dan privasi. Nah, salah satu tantangan utama dalam penggunaan cloud computing ini adalah memastikan keamanan data dan privasi pengguna. Jadi organisasi harus memastikan bahwa data sensitif mereka aman dari ancaman keamanan seperti peretasan, malware, atau akses yang tidak sah. Kemudian yang kedua itu kepatuhan regulasi. Cloud computing sering kali menghadapi tantangan terkait dengan kepatuhan regulasi ini. Nah, terutama dalam industri yang memiliki persyaratan keamanan data yang ketat seperti keuangan, kesehatan, atau pemerintah. Jadi organisasi perlu memastikan bahwa penyedia layanan cloud mereka memenuhi sebuah relevan. Kemudian yang ketiga, kepatuhan regulasi.
Oh, ini double ya, seharusnya ada 4. Kepatuhan regulasi, yang keempat, yang ketiga integrasi integrasi sistem dan interoperabilitas, yang dimana integrasi sistem yang kompleks dan interoperabilitas antara sistem yang berbeda dapat menjadi tantangan dalam mengadopsi cloud computing. Kemudian organisasi juga harus memastikan bahwa sistem cloud mereka ini dapat berintegrasi dengan infrastruktur yang ada dalam uh, cloud dan aplikasi yang digunakan. Kemudian yang kelima itu ketergantungan pada penyedia layanan cloud. Yang keempat ya, ketergantungan pada penyedia layanan cloud. Ketergantungan pada penyedia layanan cloud dapat menjadi resiko juga, terutama jika terjadi gangguan layanan atau masalah kinerja yang memengaruhi operasional organisasi. Jadi organisasi harus memiliki rencana pemulihan bencana yang terencana dan alternatif untuk mengatasi ketergantungan ini. Kemudian yang kelima itu di sini saya tidak masukkan dalam set strategi mitigasi risiko. Jadi organisasi itu harus mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan cloud computing. Nah, ini termasuk pengimplementasian kebijakan keamanan yang kuat dan juga melakukan pemantauan dan pengawasan yang teratur serta memiliki rencana pemulihan bencana yang solid dalam hal terjadi gangguan layanan atau kehilangan data. Nah, itu tantangan dalam cloud computing. Kemudian yang berikutnya, implementasi cloud computing di berbagai industri. Di sini yang pertama itu industri keuangan. Nah, di sini misalnya sebuah bank mengadopsi cloud computing untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat inovasi produk. Jadi mereka memanfaatkan layanan cloud untuk menyimpan data-data pelanggan dengan aman, kemudian juga memfasilitasi analisis risiko yang lebih akurat dan juga meluncurkan layanan perbankan digital yang lebih responsif. Kemudian yang kedua itu industri kesehatan, misalnya sebuah rumah sakit akan cloud computing untuk menyimpan dan mengelola rekam medis pasien secara efisien dan aman. Jadi mereka juga sebuah rumah sakit juga misalnya sebuah rumah sakit juga memanfaatkan cloud untuk analisis data klinis, kemudian juga konsultasi jarak jauh dan juga pengembangan aplikasi medis inovatif. Nah, itu implementasi cloud computing untuk industri kesehatan. Kemudian untuk industri pendidikan sendiri, misalnya sebuah universitas migrasikan sistem manajemen belajar mereka ke platform cloud yang dimana memungkinkan akses yang mudah dan fleksibel bagi mahasiswa dan dosen dari mana saja. Jadi mereka juga memanfaatkan layanan cloud untuk menyediakan platform kolaborasi dan penelitian yang lebih efisien. Nah, itu untuk implementasi cloud computing di berbagai industri. Kemudian analisis dampak dan keberhasilan implementasi. Yang pertama itu peningkatan efisiensi operasional. Nah, implementasi cloud computing telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional organisasi, sehingga mengurangi biaya infrastruktur fisik dan juga meningkatkan skalabilitas sumber daya komputasi. Kemudian peningkatan inovasi dan responsif, ya, yang dimana dengan adanya cloud computing sekarang sebuah organisasi telah dapat memberi responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan serta juga dapat mempercepat waktu untuk pengembangan dan
meluncurkan produk baru atau layanan tambahan. Kemudian keamanan dan kepatuhan yang ditingkatkan. Nah, meskipun ada kekhawatiran awal tentang keamanan data-data dalam cloud computing, sebuah organisasi telah berhasil mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data sensitif dan mematuhi regulasi yang relevan. Kemudian juga peningkatan kualitas. Nah, implementasi cloud computing ini telah membawa sebuah peningkatan akses yang lebih mudah, kemudian juga lebih cepat dan juga aman terhadap produk layanan organisasi. Nah, itu dampak dari keberhasilan implementasi cloud computing di kehidupan. Kemudian yang berikutnya, masa depan cloud computing. Nah, yang pertama itu tren dan perkembangan terbaru dalam teknologi cloud. Perkembangan terbaru dalam teknologi cloud termasuk adopsi teknologi baru seperti edge computing, komputasi kuantum, dan machine learning di cloud. Selain itu juga perkembangan dalam keamanan data otomatis dan juga manajemen multi cloud juga menjadi fokus utamanya. Kemudian yang kedua di sini prediksi tentang perubahan lanskap IT IT dan bisnis di masa mendatang. Masa depan cloud computing diprediksi akan melihat lebih banyak inovasi dalam layanan dan model bisnis cloud, termasuk peningkatan dalam layanan dan yang terkelola sepenuhnya. Kemudian juga peningkatan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pertumbuhan model yang berbasis langganan. Kemudian transformasi digital dan perubahan bisnis yang dimana cloud computing nantinya akan terus menjadi pendorong utama transformasi digital di berbagai industri, kemudian juga memungkinkan organisasi untuk menjadi lebih fleksibel, responsif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan pasar dan juga kebutuhan pelanggan. Jadi masa depan cloud computing ini nantinya akan didorong oleh tren dan perkembangan baru dalam teknologi cloud serta prediksi tentang perubahan lanskap IT dan bisnis di masa mendatang. Jadi penting bagi sebuah organisasi untuk tetap memantau perkembangan ini dan juga agar bisa menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi di cloud computing ini sendiri. Nah, baik, jika sebelum lanjut ke slide terakhir, jika ada yang ingin ditanyakan, diberi kesempatan. Oh, share screen-nya macet. Jadi tadi share screen-nya nggak ini ya? Nggak muncul. Oh gitu. Terus gimana ya? Nanti lah ya. Atau dikirim ini aja kali ya. Jadi tadi share screen-nya di slide satu aja gitu. Aduh, sorry. Soalnya nggak diperhatikan juga sih. Udah, tapi
Soalnya jaringannya juga kurang bagus ini. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman terkait pembahasan kita tadi, walaupun share screen-nya nggak gerak ya. Mungkin ada yang dari yang didengar, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tapi suara saya tadi kedengaran kan? Atau nggak kedengaran juga suaranya? Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, kita masuk pada kesimpulan pada materi ini. Nah, udah kelihatan nggak sih? Nah, screen-nya kelihatan nggak? Nah, yang terakhir yaitu oke, sudah kelihatan. Jaringan kali ya tadi, soalnya kurang baik. Baik, kita masuk dalam kesimpulan. Jadi, cloud computing ini merupakan model penyediaan sumber daya komputasi melalui internet yang menghadirkan efisiensi, fleksibilitas, dan skalabilitas kepada pengguna. Cloud computing juga memberikan manfaat yang signifikan
termasuk efisiensi operasional, skalabilitas, fleksibilitas, keamanan data, dan mobilitas yang dimana mendorong transformasi digital dan inovasi bisnis. Kemudian, meskipun manfaatnya besar, cloud computing juga membawa sejumlah tantangan seperti keamanan data, kepatuhan regulasi, integrasi sistem, dan ketergantungan pada penyedia layanan cloud yang harus dikelola dengan hati-hati. Jadi cloud computing ini tidak dikatakan sepenuhnya aman. Jadi cloud computing ini juga masih memiliki kekurangan. Kemudian yang berikutnya, melalui beberapa studi kasus kita melihat berbagai industri telah berhasil menerapkan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi operasional, yang dimana contohnya tadi ada dalam sebuah industri pendidikan, kesehatan, itu sudah banyak yang menggunakan cloud computing dan inovasi produk dan pelayanan pelanggan. Kemudian juga masa depan cloud computing ini menjanjikan terobosan yang menarik, termasuk adopsi teknologi baru seperti edge computing, komputasi kuantum, dan machine learning di cloud, yang dimana nantinya akan mengubah lanskap IT dan bisnis secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, adopsi cloud computing bukan hanya menjadi kebutuhan untuk organisasi saat ini, tetapi juga menjadi kunci untuk keberhasilan bisnis IT di masa yang akan mendatang, dengan adanya pembaharuan yang terbaru dari penyedia layanan cloud computing. Jadi pemahaman yang kuat tentang cloud computing dan kemampuan untuk mengintegrasikan ke dalam strategi bisnis ini adalah kunci untuk memanfaatkan potensi penuh dari teknologi ini dan tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Oke, itu saja. Mungkin sudah saja kita akhiri ya, soalnya di sini Wita sudah waktunya sholat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya hadir dalam webinar ini. Kalaupun ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.